Ada sebuah kisah lucu tentang Abu Nawas yang mengerjai seorang orang buta. Ceritanya berlangsung seperti ini. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar ketika ia melihat seorang orang buta yang duduk di pinggir jalan, memegang topi untuk meminta belas kasihan. Abu Nawas punya ide jahil untuk menghiburnya. "Abu Nawas, hai sahabatku yang buta, apakah kamu ingin melihat dunia?" Orang buta, "Tentu saja, tapi sayangnya aku tidak bisa." Abu Nawas, "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk melihat. Tapi, ada syaratnya." Orang buta, "Syaratnya apa?" "Abu Nawas, kamu harus membayar aku 1000 dinar. Orang buta, 1000 dinar. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Abu Nawas, "Tidak masalah. Saya akan memberimu penglihatan tanpa bayaran. Tapi, ingatlah, hanya selama 1 menit. Orang buta, "Baiklah, saya setuju." Abu Nawas pun mengambil sedikit lumpur dari jalan dan menggosokkan pada mata orang buta itu. Orang buta merasakan sesuatu di matanya. "Apa yang kamu lakukan?" "Abu Nawas, sekarang, buka matamu dan lihatlah dunia." Orang buta membuka mata dengan penuh harapan. "Wow, aku bisa melihat." Abu Nawas tersenyum licik, "Hebat. Sekarang bayar 1000 dinar." Orang buta merasa ditipu. "Tidak adil. Kamu telah mempermainkanku." Abu Nawas sambil tertawa, "Hahaha, selamat tinggal penglihatanmu. Mungkin lain kali kamu akan lebih hati-hati sebelum sepakat dengan orang asing." Orang buta mengutuk Abu Nawas sambil menggosok matanya. "Aduh, aku benar-benar tertipu." Abu Nawas kemudian pergi dengan tertawa-tawa, meninggalkan orang buta dengan kekecewaan dan kesalahan. Setelah kejadian itu, orang buta merasa sangat kecewa dan marah pada Abu Nawas. Namun, dia juga belajar dari pengalaman tersebut untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mudah percaya pada orang asing. Beberapa hari kemudian, orang buta kembali duduk di pinggir jalan meminta belas kasihan. Kali ini, dia lebih waspada terhadap siapapun yang mencoba mendekatinya. Ketika Abu Nawas melewati tempat itu lagi, dia mencoba berbicara dengan orang buta. "Abu Nawas, hai, sahabatku yang buta, apakah kamu masih marah padaku?" Orang buta dengan suara tajam, "Tentu saja. Kamu telah mempermainkanku." "Abu Nawas, maafkan saya, sahabatku. Saya hanya ingin membuatmu tersenyum." Orang buta, "Tidak akan ada lagi trikmu yang berhasil dengan saya." Abu Nawas, "Hehe, sepertinya kamu telah belajar dari kesalahan kita sebelumnya." Orang buta, "Tentu saja. Saya tidak akan mudah terperdaya lagi." Abu Nawas, "Baiklah, maafkan saya sekali lagi. Semoga kamu mendapatkan banyak belas kasihan dari orang lain." Orang buta, "Terima kasih. Tapi, jangan coba-coba mempermainkan orang lain lagi, ya." Abu Nawas pun pergi sambil tersenyum, kali ini tanpa berniat untuk membuat lelucon atau mempermainkan orang buta lagi. Mereka berdua kemudian menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Kisah Abu Nawas yang mengerjai orang buta mengandung beberapa makna yang bisa dipetik. 1. Hati-hati dalam bertindak. Kisah ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dan tidak terlalu percaya pada orang lain secara buta-buta. Kita perlu mempertimbangkan tindakan kita dan tidak mudah terpancing oleh rayuan atau tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. 2. Belajar dari pengalaman. Orang buta dalam cerita ini belajar dari pengalaman pahitnya dengan Abu Nawas. Dia menjadi lebih waspada dan tidak mudah tertipu lagi. Begitu pula dalam kehidupan nyata,
kita harus belajar dari kesalahan dan pengalaman kita sendiri untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi situasi yang serupa di masa depan. 3. Pentingnya kejujuran dan saling menghormati. Meskipun Abu Nawas awalnya mengerjai orang buta, akhirnya dia meminta maaf dan menghargai keputusan orang buta untuk tidak percaya padanya lagi. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan saling menghormati dalam hubungan antar manusia. 4. Peringatan untuk tidak mempermainkan orang lain. Kisah ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mempermainkan atau merugikan orang lain demi keuntungan pribadi atau kesenangan semata. Tindakan yang tidak etis seperti itu dapat menimbulkan rasa sakit dan kekecewaan pada orang lain. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan kita untuk bertindak dengan bijaksana, belajar dari pengalaman, menghormati orang lain, dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Kisah selanjutnya, Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdasan dan kepicikannya, memutuskan untuk mencoba peruntungannya sebagai dukun. Dengan memakai jubah dan topi kerucut, dia berdiri di pasar sambil menggenggam tongkat kayu. Seorang warga datang mendekat. "Hai dukun, bisakah Anda memberitahu saya tentang masa depan saya?" Abu Nawas dengan serius menjawab, "Tentu, tapi itu akan memakan waktu dan biaya yang cukup besar." Warga tersebut bersedia, "Saya siap membayar, asalkan Anda bisa memberi saya jawaban yang pasti." Abu Nawas mengangguk, "Baiklah, pertama-tama, saya harus memasuki trance." "Oh Mim." Dia berpura-pura meditasi sambil memejamkan mata. Setelah beberapa saat, dia membuka mata dan berkata, "Aku melihat masa depanmu. Kamu akan menjadi kaya raya, memiliki rumah besar, dan banyak harta." Warga tersebut tersenyum bahagia. "Wow, benarkah? Terima kasih banyak, dukun." Abu Nawas mengangguk, "Tentu saja, itu akan menjadi 500 dinar. Warga tersebut terkejut, "Apa? Tapi tadi Anda tidak memberitahu saya bahwa itu akan berharga." Abu Nawas dengan santai menjawab, "Oh, maafkan saya. Tidak ada yang bisa menjamin masa depan, tapi untuk kisah-kisah lucu tentangnya, harganya 500 dinar. Warga tersebut merasa tertipu dan mulai mengeluh, "Tapi Anda tidak memberi saya jawaban yang pasti." Abu Nawas tersenyum kuda-kuda, "Tentu saja, saya memberi Anda jawaban yang pasti. Saya pasti akan menerima 500 dinar dari Anda." Warga tersebut semakin kesal, tapi itu tidak adil. Abu Nawas mengangkat bahu, namanya juga masa depan, tidak pernah pastikan. Tapi satu hal yang pasti adalah tagihan 500 dinar untuk hiburan saya." Warga tersebut akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu dengan cerdik oleh Abu Nawas. Sambil menggelengkan kepala, dia mengeluarkan uangnya dan pergi dengan kebingungan. Abu Nawas tertawa-tawa sendiri, menjadi dukun memang menyenangkan. Mungkin saya harus membuka praktik ini lebih sering." Kemudian dia melanjutkan hari-harinya dengan ceria, siap untuk mengecoh orang lain dengan kepicikannya yang khas. Kisah selanjutnya, kisah Abu Nawas, laki-laki yang sangat pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin, tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang,
hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya, laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari, ia mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Namun, akibat seringnya berbohong untuk mendapat bantuan, kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu, ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang camping. Dia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memedulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya, dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga, karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelah. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asyik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti, Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginan untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mendengar kabar tentang desa yang penduduknya dermawan, ia memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Dengan mengenakan pakaian sederhana dan menyamar sebagai seorang pedagang rempah-rempah, Baginda Raja berangkat menuju desa yang legendaris itu. Sesampainya di desa, Baginda Raja terkesima melihat betapa ramah dan murah hati penduduknya. Mereka dengan senang hati memberikan makanan, minuman, dan tempat beristirahat kepada siapapun yang datang. Baginda Raja pun berusaha menyembunyikan identitasnya dan berinteraksi dengan warga setempat. Ia bertanya tentang kebiasaan mereka, adat istiadat, dan bagaimana mereka bisa begitu dermawan. Abu Nawas, yang juga berada di desa tersebut, melihat Baginda Raja dan segera mengenali siapa sebenarnya pedagang rempah-rempah itu. Dengan cerdik, Abu Nawas mendekati Baginda Raja dan berkata, "Wahai pedagang, apa yang membawamu ke desa kami? Apakah kau ingin mencuri kekayaan kami yang dermawan?" Baginda Raja tersenyum dan menjawab, "Tidak, sahabat. Aku hanya ingin belajar tentang kebaikan dan kemurahan hati kalian." Abu Nawas tertawa kecil. "Baiklah, pedagang, aku akan memberimu satu pelajaran berharga," katanya. Ia lalu mengajak Baginda Raja ke sebuah rumah tua di pinggir desa. Di sana, Abu Nawas membuka pintu dan mengungkapkan sebuah rahasia besar. "Inilah harta yang kami simpan untuk kepentingan bersama," ujar Abu Nawas sambil menunjukkan ruangan yang penuh dengan emas, permata, dan harta lainnya.
Baginda Raja terkejut. Tapi mengapa kalian menyembunyikan semua ini? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum bijak. Kami tahu bahwa kekayaan yang terlalu terbuka akan menarik perhatian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami memilih untuk berbagi dengan hati yang tulus dan menyimpan sisa kekayaan ini untuk masa depan desa. Baginda Raja mengangguk mengerti. Kalian benar-benar bijaksana, katanya. Aku akan membawa pelajaran ini kembali ke istanaku. Dengan hati yang penuh inspirasi, Baginda Raja kembali ke istananya dan memutuskan untuk menerapkan kebijaksanaan yang ia pelajari dari penduduk desa yang dermawan itu. Dan begitulah, Abu Nawas dan desa yang dermawan menjadi legenda yang terus diceritakan hingga kini. Mereka mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang harta benda, tetapi juga tentang kemurahan hati dan kebaikan kepada sesama. Dalam kisah ini, terdapat beberapa makna yang dapat diambil. 1. Kemurahan hati dan berbagi. Penduduk desa yang dermawan mengajarkan pentingnya berbagi dengan hati yang tulus. Mereka menyembunyikan kekayaan mereka agar tidak menarik perhatian orang yang tidak bertanggung jawab. Ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang harta benda, tetapi juga tentang memberi kepada sesama dengan ikhlas. 2. Bijaksana dalam mengelola kekayaan. Abu Nawas dan penduduk desa memilih untuk menyimpan sebagian kekayaan mereka untuk masa depan desa. Tindakan ini menunjukkan kebijaksanaan dalam mengelola harta. Terkadang, menyembunyikan kekayaan atau tidak menamparkannya secara berlebihan dapat melindungi kita dari bahaya dan memastikan keberlanjutan kebaikan. 3. Ketulusan dan kebaikan hati. Baginda Raja datang ke desa dengan niat baik untuk belajar tentang kebaikan dan kemurahan hati. Dia menghargai pelajaran yang diperoleh dan berkomitmen untuk menerapkannya. Ini mengajarkan kita pentingnya memiliki hati yang tulus dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Secara keseluruhan, kisah ini mengajarkan nilai-nilai seperti kemurahan hati, bijaksana dalam mengelola kekayaan, dan pentingnya ketulusan dan kebaikan hati dalam berinteraksi dengan sesama. Kisah selanjutnya. Kisah lucu Abu Nawas, kecerdikan merubah gentong berat menjadi ringan. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Ia melihat seorang tukang genteng yang kesulitan membawa gentong berat. Tukang genteng itu terengah-engah, wajahnya merah, dan keringat bercucuran. Abu Nawas yang selalu cerdik dan penuh ide pun mendekati tukang genteng tersebut. "Hai, Pak Tukang Genteng," sapa Abu Nawas ramah. "Kenapa gentongnya begitu berat?" Tukang genteng itu menghela nafas. "Anak muda, ini gentong kosong, tapi tetap berat sekali. Aku harus membawanya ke rumah pelanggan." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, Pak, biarkan aku membantu Anda." Tukang genteng itu memandang Abu Nawas dengan heran. "Bagaimana mungkin anak muda seperti Anda bisa membantu?" Abu Nawas mengambil gentong itu dan memegangnya dengan satu tangan. "Pak Tukang Genteng, saya akan merubah gentong ini menjadi ringan." Namun, Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia berjalan menuju sungai yang tidak jauh dari situ. Di tepi sungai, Abu Nawas mengisi gentong dengan air hingga penuh. Kemudian, dengan santai, ia mengangkat gentong yang kini berisi air. Tukang genteng itu tercengang. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Pak Tukang Genteng, sekarang gentong ini lebih ringan karena berisi air." Tukang genteng itu tak percaya. "Tapi gentong ini tetap sama beratnya." Abu Nawas menggeleng. "Tentu saja tidak, Pak. Sebelumnya gentong ini kosong, sekarang berisi air. Jadi, lebih ringan." Tukang genteng itu terkagum-kagum. "Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Terima kasih."
Abu Nawas hanya mengangguk. Ingatlah, Pak Tukang Genteng, kadang-kadang kita hanya perlu mengisi gentong kita dengan sesuatu yang bermanfaat agar beban hidup terasa lebih ringan. Setelah berhasil membantu tukang genteng dengan trik mengisi gentong dengan air, Abu Nawas menjadi terkenal di seluruh kota. Orang-orang memanggilnya Abu Nawas sang penyihir gentong. Namun, Abu Nawas tetap rendah hati dan cerdik. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku punya tugas spesial untukmu." Abu Nawas mengangguk. "Apa itu, Baginda Raja?" Raja Harun tersenyum. "Aku ingin kau membuktikan kecerdikanmu sekali lagi. Kali ini, aku ingin kau mengubah batu besar menjadi emas." Abu Nawas terkejut. "Batu besar menjadi emas, Baginda? Itu mustahil." Raja Harun mengangguk. "Tetapi aku percaya pada kecerdikanmu, Abu Nawas. Jika ada yang bisa melakukannya, pasti kau." Abu Nawas berpikir keras. Dia tahu ini adalah tantangan yang lebih sulit daripada menangkap angin. Namun, dia tidak ingin mengecewakan raja. Jadi, dia pergi ke pegunungan di luar kota. Di sana, Abu Nawas menemukan batu besar yang tergeletak di tanah. Dia duduk di dekatnya dan memandangnya dengan serius. "Bagaimana aku bisa mengubah batu ini menjadi emas?" gumamnya. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok anak-anak bermain di dekat sana. Salah satu anak mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah batu besar. "Lihat, aku bisa membuat batu ini melompat," kata anak itu. Abu Nawas tersenyum. "Anak-anak, kalian punya ide bagus." Dia mengumpulkan beberapa batu kecil dan meletakkannya di sekitar batu besar. Kemudian, dia berkata, "Batu besar ini sekarang berisi banyak batu kecil. Itu seperti emas." Ketika Abu Nawas kembali ke istana dengan batu besar yang sekarang dipenuhi batu kecil, Raja Harun al-Rasyid terkejut. "Apakah ini emas, Abu Nawas?" Abu Nawas tertawa. "Tentu saja, Baginda Raja. Ini adalah emas batu besar yang berisi banyak batu kecil." Raja Harun al-Rasyid mengangguk. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas, kecerdikanmu tak terbatas." Makna yang terkandung dalam kisah lucu Abu Nawas, kecerdikan merubah gentong berat menjadi ringan. Cerita ini mengandung beberapa makna yang bisa kita ambil. 1. Kreativitas dan kecerdikan. Abu Nawas menunjukkan bahwa kreativitas dan kecerdikan adalah kunci untuk mengatasi masalah. Meskipun tantangan yang diberikan raja terlihat mustahil, Abu Nawas tetap berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang tak terduga. 2. Pemanfaatan sumber daya. Abu Nawas mengajarkan kita untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan bijaksana. Dia tidak menciptakan emas dari hampa, tetapi dia mengisi gentong dengan air dan mengumpulkan batu kecil untuk mengubah persepsi tentang batu besar. Terkadang, kita hanya perlu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. 3. Tidak takut menghadapi tantangan. Abu Nawas tidak takut menghadapi tantangan yang tampak mustahil. Dia tidak menyerah dan selalu mencari cara untuk mengatasi hambatan. Ini mengajarkan kita untuk berani menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. 4. Kebijaksanaan yang tidak selalu terlihat, seperti angin yang tak terlihat namun tetap ada. Kebijaksanaan dan pengetahuan tidak selalu tampak. Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa mengubah pandangan kita tentang sesuatu. Jadi, mari kita selalu terbuka untuk belajar dari cerita-cerita seperti ini dan mengaplikasikan makna-makna positif